Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelita Aini Natasha dengan NPM 211705108 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan kuis 3 mata kuliah pengantar organisasi komputer mengenai perbedaan struktur komputer dan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang diciptakan oleh John von Neumann 1903-1957 yang memiliki address dan data bus tunggal untuk memberikan alamat program dan data, serta menempatkan program ROM dan data RAM dalam peta memori yang sama. Arsitektur von Neumann menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu ALU, CU, memori, dan alat masukan I/O. Konsep inilah yang masih dipakai komputer hingga saat ini. Berikut adalah diagram arsitektur von Neumann. Dan penjelasannya adalah, yang pertama, memori. Memori menyimpan berbagai bentuk informasi sebagai angka biner. Informasi yang belum berbentuk biner akan dipecahkan dengan sejumlah instruksi yang mengubahnya menjadi sebuah angka atau urutan angka-angka. Yang kedua, prosesor atau CPU. Berperan untuk memproses dari instruksi program. Bentuknya berupa chip yang terdiri dari jutaan IC. CPU terdiri dari yang berfungsi melakukan operasi hitungan aritmatika, yang mencakup operasi penjumlahan dan pengurangan, dan logika yang mencakup AND, OR, dan lain-lain. Sesuai dengan instruksi program unit control atau control unit, berfungsi mengatur dan mengendalikan alat-alat masukan dan keluaran, mengambil instruksi-instruksi dan data dari memori utama, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja ALU dan menyimpan hasil proses ke memori utama. Kemudian input device merupakan suatu unit masukan yang dapat berbentuk sinyal input dan maintain input, yang berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Kelebihan von Neumann adalah pada fleksibilitas pengamatan program dan data. Biasanya program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Arsitektur von Neumann memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data, RAM, misalnya pada saat power on, dibuat program inisialisasi yang mengisi byte di dalam RAM. Data di dalam RAM ini pada gilirannya nanti akan dijalankan sebagai program. Sebaliknya, data juga dapat disimpan di dalam memori program ROM. Kekurangan arsitektur von Neumann adalah bus tunggalnya itu sendiri, sehingga instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa dilakukan overlapping. Untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan. Selain itu, bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Jika memori data adalah 8 bit, maka program juga harus 8 bit. Satu instruksinya biasanya terdiri dari opcode, instruksi itu sendiri, dan diikuti dengan operan, alamat atau data. Karena memori program terbatasnya hanya 8 bit, maka instruksi yang panjang harus dilakukan dengan 2 atau 3 byte. Misalnya byte pertama adalah opcode dan byte berikutnya adalah operan. Secara umum, prosesor von Neumann membutuhkan jumlah clock CPI yang relatif lebih banyak sehingga eksekusi instruksi dapat menjadi relatif lebih lama. Arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard adalah arsitektur komputer yang merupakan kebalikan dari arsitektur komputer model von Neumann. Memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program ROM dan satu untuk data RAM. Berikut adalah diagram arsitektur Harvard dan cara kerjanya. Pertama, memori untuk program dan data terpisah secara fisik pada jalur transmisinya. Semua instruksi dapat dieksekusi hanya dengan satu siklus instruksi, kecuali instruksi lompat atau jump yang dieksekusi dalam dua siklus.
Program ROM dan data sementara RAM terpisah. Selama proses pembacaan dan penulisan RAM, instruksi berikutnya dibaca melalui bus yang lain. Bus data bisa saja memiliki ukuran yang berbeda dari bus alamat. Hal ini memungkinkan pengoptimalan bus data dan bus alamat dalam pengeksekusian instruksi yang cepat. Kelebihan arsitektur Harvard. Bandwidth program tidak mesti sama dengan bandwidth data. Opcode dan operand dapat dijadikan dalam satu word instruksi saja. Semua data dalam program selebar 1 byte atau 8 bit, sehingga instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat karena bus data yang digunakan dalam membaca program memiliki jalur 12, 14, atau 16. Memori program dan data yang terpisah, maka conflict total memori program dan data dapat menjadi lebih banyak, serta membuat mesin dapat mentransfer instruksi dan data secara simultan yang dapat mempertinggi performa. Karena dua perbedaan aliran data dan alamat, maka tidak diperlukan multiplexing alamat dan bus data. Sedangkan kekurangan arsitektur Harvard yaitu tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM dan mengakses data yang ada di ROM. Kemudian, perbedaan arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program ROM dan data RAM dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk memberikan alamat program dan data. Contoh dari microcontroller yang memakai arsitektur von Neumann adalah keluarga 68HC05 dan 68HC111 dari Motorola. Sebaliknya, arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program ROM dan satu untuk data RAM. Intel 80C51, keluarga microchip PIC16XX, Philips P87C-LXX, dan Atmel AT89LSXX adalah contoh dari mikroprosesor yang mengadopsi arsitektur Harvard. Kedua jenis arsitektur ini masing-masing memiliki keunggulan, tetapi juga ada kelemahannya. Dengan arsitektur von Neumann, prosesor tidak perlu membedakan program dan data. Prosesor tipe ini tidak memerlukan control bus tambahan berupa pin I/O khusus untuk membedakan program dan data. Karena kemudahan ini tidak terlalu sulit bagi prosesor yang berarsitektur von Neumann untuk menambahkan peripheral eksternal seperti AD converter, LCD, EEPROM, dan device I/O lainnya. Biasanya device eksternal ini sudah ada di dalam satu chips, sehingga prosesor seperti ini sering disebut dengan nama microcontroller. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.